40 hari taraf seorang rasul. Ndak instan. Lah kita kepengennya sekali rukyah mandiri beres kabeh. Lah ya kepriwe? Cek dulu bagaimana ibadahnya yang wajib, bagaimana sholatnya masih bolong-bolong apa enggak, masih ada utang puasa apa enggak, puasa kemarin bagaimana, sudah mengeluarkan zakat belum, sudah sedekah belum, apakah sudah terbebas dari belitan-belitan riba atau belum, apalagi contohnya. Adakah hak Bani Adam yang masih jadi tanggungannya atau tidak? Nah, itu kan harus jadi acuan, menjadi perhatian yang lebih. Nah, para dukun keyakinannya hebat, amal mereka untuk merealisasikan keyakinannya terhadap setan-setan mereka itu juga nyata. Nah, maka kita ketauhidan kita ini, keimanan juga nggak hanya sebatas lisan serta yang ada di hati saja. Amalkan, kita mengaku beriman kepada Allah, amalkan rukun-rukun Islam yang 5. Apa aja? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah sekarang sholat bagaimana? Kadang sholat subuh aja 5:30, 6:30, 6:30 yang berkober. Ya alhamdulillah masih sholat subuh. Kadang lah sudah lewat waktu nek. Allah Maha Pengampun. Itu husnuzon yang berlebihan dan dia maghrur, tertipu oleh dirinya sendiri. Paham ya Mbak di sini tentang ketauhidan? Ya. Kalau kita pengen betul-betul Allah menangkan, harus seperti setidaknya mengikuti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat 5 waktu, seenggaknya itu dulu aja. Kalau misal masih berat, sholat 5 waktu supaya ketauhidan kita stabil, jangan sampai bolong. Yang kedua, ini sudah tadi saya rangkap ya. An yakuna muhaqqiqan li tauhidil khalis fi qaulihi wa amali. Harus betul-betul merealisasikan ketauhidannya yang murni, baik secara ucapan maupun perbuatan. Ini tadi sudah kita bahas, kita rangkap. Ya. Ketiga, an yakuna mu'taqidan anna li kalamillahi ta'thiran 'alal jinni wasyayatin. Harus meyakini bahwasanya kalamullah Al-Qur'an ini mempunyai efek yang dahsyat terhadap jin dan juga setan. Mungkin ada yang bertanya di sini, apa bedanya antara ruqyah dan Al-Qur'an? Beda. Saya jelas, saya katakan beda. Makanya saya lebih senang mengatakan terapi Qur'ani. Kenapa terapi Qur'ani? Lebih menyeluruh, segala apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an bisa kita kerjakan. Kalau ruqyah bisa menggunakan Al-Qur'an, bisa tidak menggunakan Qur'an, paham? Makanya dalam ijma' para ulama yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ dijelaskan an yu'taqada anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha. Harus diyakini bahwasanya ruqyah tidak memiliki efek secara zatnya. Beda ya ruqyah ini. Ruqyah makhluk, Al-Qur'an kalamullah dan dia bukan makhluk. Paham di sini? Kenapa kok ruqyah dibilang makhluk? Ruqyah itu suara bacaan dari rokinya, dan ada sedikit semburan ludah serta usapan. Nah, itu semua tahapan-tahapan cakupan yang menjadikan suatu aktivitas itu disebut ruqyah, jampi-jampi atau mantra. Mantra makhluk atau kalamullah tergantung. Ketika yang dibaca Quran yaitu kalamullah, tapi suaranya suara makhluk, maka dari itu dijelaskan oleh para ulama harus diyakini ruqyah tidak memberikan efek dengan sendirinya. Tapi saya Wahid Abdul Salam di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an mukjizat yang tentu memiliki efek penyembuhan secara zatnya karena ini kalamullah bukan makhluk, dan dia mempunyai dentuman yang dahsyat yang bisa menghancurkan kekuatan jin dan para setan. Paham di sini? Semoga tidak salah paham ya. Yang saya katakan
makhluk itu adalah ruqyahnya. Nah, ruqyah selagi tidak ada unsur syirik tidak dipermasalahkan, walaupun tidak menggunakan Quran. Oke, yang keempat, an yakuna aliman bi ahwalil jinni wasyayatin. Hendaknya peruqyah itu mengetahui tentang seluk-beluk jin dan para setan. Ya. Kelima, an yakuna aliman bimadakhilis syaitan. Ya, harus mengetahui celah-celah setan merasuk dan menguasai manusia. Monggo yang di luar masuk aja, Pak. Pak, Mas maju. Maju. Biar pada bisa masuk. Monggo masuk Pak yang di luar. Pak yang di luar masjid masuk aja. Ayo kita belajar bareng. Nah, di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali mencontohkan kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fanzur. Ya. Tengoklah ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah indama qala lahul jin. Tengoklah kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ada jin yang berkata kepada Syekhul Islam, "Ana akhruju karamatan laka." Wahai Syekhul Islam, aku akan keluar dari jasad orang ini karena kemuliaanmu, atau untuk memuliakanmu, untuk menghormatimu. Kalau orang itu tidak paham betul tentang jebakan-jebakan setan, dia bakal merasa ujub. Ternyata aku disegani oleh setan. Walaupun itu hanya berucap di hati, ternyata setan takut sama saya, bahkan memuliakan aku. Dimuliakan setan, gue bangga. Ya kan begitu. Syekhul Islam saat itu mengatakan, tidak. Beliau tahu betul bahwasanya itu adalah hembusan setan untuk menghembuskan bibit-bibit kesombongan ke dalam hati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, tidak, jangan kamu keluar karena kamu memuliakan aku. Jangan karena aku keluarnya. Walakin ta'atan lillahi wa rasulihi. Tetapi keluarlah kamu karena ketaatanmu, karena sebab ketaatanmu kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya. Harus seperti ini. Dari kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa kita ambil pelajaran bahwasanya setan suka menghembuskan rasa ujub, bangga diri, keangkuhan, bahkan kesombongan ke dalam jiwa para peruqyah. Maka perlu hati-hati. Mereka mungkin gagal menggiring peruqyah untuk menyekutukan Allah. Akhirnya mereka cari jalan pintas yang lain. Gimana caranya supaya dia tetap eksis meruqyah orang, tetapi akhirnya bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia cari seluk-beluknya. Oh iya, pintu kesombongan. Maka saya kadang ngeri sendiri. Tidak bangga dan banyak beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat yang pernah dan sering sekali disampaikan oleh almarhum guru saya, Ustadz Arif Rahman Hakim, Allah yarham. Beliau sering mengatakan, hati-hati. Ingat terus Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hati-hati penyakit hati. Jangan sampai lalai. Kamu keterusan sakit hatinya sakit dengan penyakit-penyakit hati, bukan sakit hati karena jadi nikah atau yang lain-lain ya. Maksudnya penyakit hati di sini ya ujub, sombongan, dengki dan lain-lain. Kalau terus dibiarkan, Allah tambah nanti penyakitnya.
Salah satunya ketika pasien diruqyah, ngelihat peruqyah seakan-akan takut sekali. Baru melihat peruqyah jalan, dia langsung teriak-teriak. Ingat ya, kaidahnya hanya teriak-teriak, nggak langsung keluar. Itu adalah talbis mereka. Talbis tahu? Tipuan mereka untuk mengelabui kamu sehingga kamu berbangga diri merasa soleh, padahal amalanmu masih belum seberapa, ketauhidanmu masih belum kokoh. Hati-hati. Atau bahkan ketika dibacakan ayat ruqyah, seakan-akan jin menjadi takluk, tidak bisa menyerang, seakan-akan seperti tersalib misalnya. Hati-hati, jangan-jangan itu cuma acting. Jangan-jangan itu cuma nipu kamu supaya atraksimu menjadi tontonan banyak orang. Ya walaupun kadang banyak benernya juga, tapi kita mesti hati-hati dan bentengi diri kita sendiri. Apalagi ketika jin nantang. Misal, Faizar, kalau kamu masih ngobati orang ini, aku akan panggil 1000 tentara. Kalau kayak begitu, zaman saya dulu masih bujangan, masih berdarah muda, panggil semuanya sini, tak lawan satu-satu. Ditegur saya sama guru saya, jangan begitu. Itu sama saja nantang. Itu sama saja nantang. Kita andap asorat, apa namanya? Tawaduk saja, rendah hati. Gak usah nantang-nantang sini 1000-nya suruh masuk, jangan, gak usah seperti itu. Katakanlah dengan penuh kerendah hatian, kita sadar diri bahwasanya asli dari manusia itu adalah makhluk yang lemah dan sering berkeluh kesah. Maka posisikan kita sebagai hamba, bukan eksekutor saat itu. Karena di saat itulah setan lagi betul-betul pengen menggoyahkan keimananmu dan menggoncang jiwamu. Bilanglah ke dia, jangankan sama 1000 pasukan, saya sama kamu mungkin saja kalah. Pelindung saya Allah. Saat kalau begitu kan, masya Allah, pingsan itu jin. Hanya dengan perkataan seperti itu takluk mereka. Jangankan sama 1000 pasukanmu, saya sama kamu aja mungkin saya kalah. Tapi ingat, saya punya pelindung Allah yang mungkin kamu tidak meyakini seperti apa yang saya yakin. Jatuh dia, langsung lemah seketika itu juga. Ingat hadis riwayat Imam An-Nasai. Hadis ini hasan ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memboncengkan seorang sahabat, digelincirkan hewan tunggangannya. Ya. Lalu kemudian sahabat itu marah karena dia tahu yang menggelincirkan hewan tunggangannya adalah setan. Maka sahabat itu apa istilahnya? Meluapkan emosinya. Ta'isa syaitan, kata sahabat itu. Celaka kamu setan. Celaka kamu setan yang telah menggelincirkan kami. Apa Rasul saat itu setuju? Tidak. Ditegur sahabat itu sama Rasul. Dinasihati. La taqul ta'isa syaitan. Wahai sahabatku, jangan kamu katakan celaka kamu setan. Fa inna in qulta dzalika ta'adhama hatta yakuna mithlul bait. Karena kalau kamu mengucapkan perkataan tersebut, setan itu akan membesar sampai sebesar rumah, sebesar gedung. Kalau mereka ditantang, mereka tidak akan takut, makin membesar, makin menguat, dan makin kencang di tubuh orang yang dia rasuki. Ingat kaidahnya, jangan ditantang. Apa kata Rasul saat setelahnya? Walakin qul, tetapi katakanlah Bismillah. Ya, katakan Bismillah ketika digoda sama setan. Fa inna in qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithlud duwab. Kalau kamu mengucapkan Bismillah saat diganggu setan dalam artian tawakal, kita kembalikan urusannya pada Allah, mereka akan mengecil sampai sekecil lalat. Jadi kalau setannya kok nantang petantang kayak tank, kita ndak usah balik nantang.
sebut nama Allah, geletak dia nanti. Akan menggeletak. Paham di sini? Oke. Yang keenam, yastahibbu lil mu'aliji an yakuna mutazawwijan. Dianjurkan sekali bagi para peruqyah untuk sudah menikah. Nah, kalau belum bagaimana? Nah, masalah. Wong belum datang mau gimana? Saya juga dulu meruqyah masih jomblo. Dari SMP saya meruqyah tahun 2004. Yang meruqyah waktu itu meruqyah nenek saya, belum meruqyah banyak orang. Baru ketika di kantor saya ngeruqyah adik-adik kelas saya, ngeruqyah teman sepantaran saya sampai sekarang alhamdulillah. Dan dulu masih jomblo. Ketemunya ya dengan cara yang nggak disangka-sangka. Seperti itu. Tenang aja, masih jomblo. Jangan putus semangat. Tetap meruqyah. Allahu Akbar. Kenapa? Apa rahasia sehingga peruqyah ini dianjurkan sudah menikah? Dengan menikah akan tercipta apa? Sakinah, ketenangan, mawaddah warahmah. Yang paling penting kita ambil poinnya yang dalam surat Ar-Rum itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, supaya kamu bisa tenang berada di sampingnya. Di antara tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan dari bangsa kalian pasangan untuk kalian. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya jiwamu itu tidak tergoncang, jiwamu menjadi stabil dan tenang di samping istri. Nah, enak deh. Pulang-pulang ruqyah capek-capek ada yang mijetin. Mas. Oh, nyiapin kopi. Saya panas-panasin biar cepat-cepat. Seenggaknya tidak tergoncang, karena biasanya orang habis ruqyah, kalau kita terlalu dalami, kondisi pasien kadang bisa balik ke kita. Pasien misal sering marah-marah, emosinya sering tinggi ketika diganggu. Kita tidak mandi setelah ruqyah, kita tidak bersih-bersih, atau tidak bertawud setelahnya atau sebelum ruqyah, biasanya efek imbas itu akan kena kepada peruqyahnya. Sehingga tidak heran kadang emosi naik turun. Seperti itu terkadang. Maka gimana ya cara supaya menghindarinya? Mandi setelah selesai ruqyah, dikosok. Kosok-kosok badannya. Dan ada suatu doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tidak terkena imbas dari pasien yang kita obati. Catat doanya. Adalah sebuah doa yang hendaknya kita baca ketika melihat orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Yang kata Nabi SAW, ketika kita membaca doa itu, Allah akan hindarkan kita dari musibah serupa seperti yang kita lihat. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hafal? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Mimma, kalau dalam bahasa Arab, mimma ibtalahu bihi. Mimma btalahu bihi gitu ya kalau kita baca. Mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Direkam aja nih. Pas sedikit udah rekam. Nah, kalau nggak lihat di Facebook saya, ini kan siaran langsung. Nanti ada rekamannya. Saya ulangi ya sekali lagi ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi
wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nanti dihafalin dan amalkan ya. Kalau misalnya ada orang kecelakaan, baca doa itu, alhamdulillahil. Bukan alhamdulillah nyukurin, alhamdulillah syukur. Bukan seperti itu. Alhamdulillah semuanya. Puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan aku, memberikan kesehatan kepadaku, menyelamatkan aku dari apa yang sedang ditimpa olehnya, dan memberikan keutamaan kepadaku atas seluruh makhluk dengan keutamaan yang sempurna. Seperti itu. Mau dibaca bareng-bareng? Ya coba ikuti saya. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu bihi mimma batalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Pakai dha ya, tafdila pakai dha, tafdila. Oke, sudah? Baik. Ketujuh, an yakuna mujtaniban lil mahrumatil lati biha yastatilu syaitanu 'alal insan. Harus menjauhi segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan perkara-perkara haram tersebut setan bisa menguasai manusia. Apa itu? Banyak kan? 8. An yakuna muwaliyan bi ta'atil lati biha yarghamu anfus syaitan. Harus menjadi ahli ibadah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ketaatan tersebut setan menjadi putus asa. Dan terkadang orang pendosa bisa jauh menjadikan setan itu putus asa, bisa jauh lebih menjadikan setan itu sedih daripada para ahli ibadah. Kenapa demikian? Ketika pendosa tersebut benar-benar menyesali dan selalu terbayang-bayang dosanya, sehingga selalu memotivasinya untuk terus beribadah. Sehingga dengan dosa-dosanya itu si pendosa ini termotivasi untuk selalu memperbaiki diri, termotivasi untuk selalu beristighfar, untuk selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdih setiap pagi dan sore 100 kali, untuk selalu bersedekah dan melakukan amal soleh yang lain. Tapi ahli ibadah malah ujub, merasa cukup amalannya sehingga tidak termotivasi untuk beribadah, mengamalkan ibadah setelah ibadah yang telah dilakukan. Paham sampai di sini? Makanya ada pepatah mengatakan, kalau kita tidak bisa berlomba-lomba dengan orang baik dengan ibadahnya, maka kita berlomba-lomba dengan para pendosa dari sisi taubat dan istighfarnya. Banyakin istighfar, taubat, subhanallah bihamdi 100 kali. Man qala subhanallah bihamdi mi'ata marrah, ya, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari, huttat khotayahu, ya, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, subhanallah wa bihamdi. Banyak zikir-zikir pagi petang yang hendaknya diamalkan oleh Bapak Ibu supaya benteng setan benteng dari gangguan setan makin tebal. Yang kesembilan, an yakuna mulaziman li dzikrillahil azim alladzi huwal hisnul hasin minasyaitan. Harus melazimkan diri, membiasakan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah benteng pelindung yang kuat dari godaan dan gangguan setan. Zikir setelah bangun tidur, apa zikirnya?
Doanya, alhamdulillah ahyana badama ya, wa ilaihi nusyur. Jam 3 pagi. Kemudian pengen ke kamar mandi, masuk kamar mandi, doanya apa? Keluar kamar mandi, ghufranak. Ini doa yang paling sahih, ghufranak. Itu aja kadang lupa. Masih jam 3 pagi, 3 zikir kelewat. Bangun tidur nggak baca doa, kamar mandi nggak baca doa, keluar mandi buru-buru. Itu sudah katakan saya ahli zikir. Padahal yang disunahkan Nabi di momen-momen tertentu kadang masih banyak yang kelewat. Terutama di sini adalah zikir pagi petang ya. 10. An yukhlisan niyata fil mu'alajati. Harus memurnikan niat ketika mengobati orang. Jangan ada niat-niat yang khianat. Niat kepengen dapat harta, niat kepengen dapat wanita, niat kepengen dapat tahta, niat supaya populer. Jangan. Hati-hati. Yang ke-11, an yakuna mutahassinan bitahsinatil madhkurati fil fasli sadis. Harus membentengi diri dengan benteng-benteng yang insyaallah akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Ya. Wabil jumlati, simpulannya, kullama izdadal insanu minallahi qurban izdada minasyaitani bu'dan. Rumus pentingnya, ketika seseorang bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu juga setan akan bertambah jauhnya dari manusia tersebut. Ini rumus dari Syekh Wahid Abdul Salman. Ketika kita memurnikan, ketika kita benar-benar berusaha mendekati Allah, mendapat keridhaannya, ketika semakin dekat, setan akan semakin jauh. Tetapi kemana nih? Ketika seseorang bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka setan makin dekat. Ya. Wa'lam annaka idza qadarta ala nafsika wa syaitanika fa anta ala ghairihi maqdar. Ketika kamu bisa menaklukkan hawa nafsumu sendiri dan menaklukkan setan yang ada pada dirimu, maka kamu akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan selainnya. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, kemudian setan. Kalau ini sudah bisa ditaklukkan, kita akan menjadi penakluk dunia. Bisa menaklukkan pekerjaan-pekerjaan kita yang lain. Lanjut setelahnya. Bagaimana tata cara pengobatan yang benar? Al-marhalatul ula. Tahapan pertama, marhalatu ma qabla al-ilaj. Tahapan sebelum memulai terapi ruqyah. Yang pertama, tahiyatul jawus sahih. Harus menyediakan, mengkondisikan udara dalam sebuah ruangan ini baik, menyehatkan, tidak ada bau-bauan, ya. Fataqumu bi ikhrajis suwar minal baitil ladzi tu'aliju fi. Dan harus menurunkan segala foto-foto yang masih terpampang di dalam dinding rumah yang akan kita adakan pengobatan di dalamnya. Mau foto keluarga, mau foto apa contohnya? Pernikahan, foto haji, foto umrah, turunkan. Diturunkan semuanya, baru kita mulai pengobatannya. Kenapa demikian? Ya, karena setan nanti akan malaikat akan terhalangi masuk. Nggak mau malaikat itu masuk dari rumah yang ada foto-foto yang masih terpampang. Apalagi patung. Lah kalau boneka gimana? Boneka kalau misal masih buat mainan anak nggak masalah. Dan perlu hati-hati, mas-mas, mbak-mbak, dan bapak ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
boneka itu perlu diwaspadai. Khususnya boneka yang menjadi action figure. Apa namanya? Yang sosoknya sudah dikenal. Apa contohnya? Doraemon, Hamtaro, apa? Superman jarang jadi boneka. Hah? Bukan.